Seperti yang sudah dikatakan juga oleh Mas Fajar dan sudah digaungkan berkali-kali oleh Presiden kita Joko Widodo, data pribadi sekarang lebih berharga daripada minyak. Data is the new oil. Pada 9 Juli 2020 pun Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Johnny G. Plate menjelaskan kalau pengelolaan data pribadi sebagai komoditi adalah salah satu semangat yang mendasari terbentuknya RUU PDP ini. Sekarang saya mau nanya ke Mas Henry. Boleh tolong dijabarkan nggak sih Mas dengan singkat namun detail? Ini cukup penting ya Mas untuk kita ketahui bersama. Bagaimana cara pemerintah mengelola data pribadi masyarakatnya menjadi komoditi? Silakan Mas. Ini saya harus koreksi pertanyaannya. Jadi pemerintah mengelola data pribadi sebagai komoditi masyarakat. Pemerintah mengelola data pribadi masyarakat sebagai komoditi. Nah ini begini. Jadi pemerintah membuat suatu aturan yang ditujukan untuk menciptakan peraturan. Ya, yang pertama. Yang kedua, bicara soal PDP, dalam hal ini posisi pemerintah saat ini kita membuat tata kelolanya, tata kelola perlindungan data pribadinya. Bagaimana kita munculkan istilah pihak-pihak pengendali, prosesor, subjek data dan sebagainya. Di situ kita buat aturan mainnya, bagaimana si pengendali melakukan pemrosesan, apa saja syaratnya, apa saja kewajibannya, lalu kemudian apa legal basis yang harus dia penuhi ketika ingin memproses, dan kemudian apa prinsip yang harus dia penuhi. Pun demikian, pemilik data harus tahu apa saja hak-haknya dan sebagainya. Nah, jadi RUU PDP ini memang pendekatannya pada data pribadi sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi, sehingga apapun tindakan-tindakan pengelolaan data pribadi yang mengarah pada pemrosesan data pribadi, baik yang privat maupun yang publik, itu harus memenuhi beberapa tata kelola perlindungan data yang diatur dalam RUU PDP ini. Seperti itu Mbak. Jadi saya koreksi dulu, bukan pemerintah mengelola data pribadi sebagai komoditi ya, gitu ya. Jadi pemerintah membuat aturan main mengenai tata kelola perlindungan data pribadi yang dituangkan dalam beberapa prinsip-prinsip umum. Selama ini kan mereka menjual data kita, dijual ke brand, itu kan gila-gilaan, ya kan. Nah, sebenarnya intinya adalah gimana ada profit, revenue sharing, ada sharing lah, ada sharing, nggak mungkin 50-50 juga sih, cuman at least ada sharing yang buat warganya, di mana kita sebagai pemakai itu mendapatkan ya sharing ya, bukan hanya YouTuber kan jelas, YouTuber kan melakukan production konten, mereka bisa men-channeling itu ke YouTube, tapi kan ada si view-nya ini bisa jadi dapat ya quote-unquote jatah ya. Nah ini narasi yang terjadi di California, ada beberapa negara di mana perusahaan teknologi yang scale, dia dengan scale dengan data yang as oil itu mereka membagi gitu. Karena perusahaan teknologi ini udah gila-gilaan, Mbak. Itu rame, pemerintah kita minta supaya Twitter servernya ada di Indonesia waktu itu. Punya kantor sendiri. Punya kantor Indonesia. Itu kan karena efeknya banyak. Selain keamanan data, menghasilkan devisa, karena masih ada efek pajak di sana. Nah ini yang saya mencoba encourage bahwa government ataupun Indonesia itu bisa expect loh, demand more sebenarnya. Itu baru dari Google Cloud ya. Di mana Google itu kan kebagi dua bisnis ya, satu cloud, satu ads. Nah kita belum ngomong ads nih, karena ketika ngomong ads ini bisnisnya lebih gila lagi Pak, ya kan? Bisnisnya lebih gila lagi karena yang tadi Bapak bilang, satu kita bikin data, kita mining data. Kalau minyak kan mining sekali, jual sekali hilang. Ya. Kalau mining sekali bisa berkali-kali jual. Nah itu terjadi di ads. Data kita meskipun kita katakanlah ada penetrasi digital kan 60% ya, artinya kan 100 juta something ya. Imagine itu adalah ladang buat mereka menjual iklan. Ya. Kita lihat aja nanti, tapi ini kan berkembang terus. Kita berkembang terus. Jadi undang-undang PDP ini biar berjalan, yang kuatnya ke hak asasi, tapi perkembangan teknologi, termasuk data as labor itu juga harus. Nah, mudah-mudahan bisa kita paling tidak cantolan besarnya dulu lah. Nah, justru sebelum ada PP 71 ini, investasi yang masuk dan sebagainya itu malah belum kelihatan gitu ya. Dengan terbitnya PP 71, kita melihat bahwa ternyata ini juga menjadi keran yang baik gitu ya untuk meningkatkan daya saing ekonomi kita ya. Tadi kan awalnya Mas Henry menolak komoditi
kata komoditi ini digunakan, tapi ternyata masih ada semangat itu, asalkan regulasinya itu benar. Bisa diamini ya Mas sekarang? Iya tadi sepanjang di pengelolaannya digunakan tadi untuk tujuan negara-negara yang dikembalikan untuk pelayanan publik. Berarti bisa kita anulir ya pernyataan menolak kata komoditi di awal dengan sekarang mengamini adanya komoditi.